Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan bahas mengenai indeks harga. Kenapa sih kita harus mempelajari indeks harga? Ya, karena kita agar tahu ya perkembangan harga dari tahun ke tahun. Nah, sebelumnya indeks harga adalah ya daftar harga sekarang jika dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui turun atau naiknya harga barang tersebut. Itu menurut KBBI. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks harga itu mengacu pada perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun sebelumnya. Nah, manfaat dari indeks harga itu apa saja sih? Nah, di sini indeks harga adalah hal yang penting dalam kegiatan ekonomi nasional karena digunakan sebagai indikator dalam pengukuran kegiatan perekonomian secara general atau umum, yaitu sebagai gambaran tentang tren dalam perdagangan dan sebagai rujukan bagi pedagang untuk menentukan harga barang dagangannya sekaligus menentukan jumlah barang. Kemudian secara spesifik ya, indeks harga itu manfaatnya contohnya indeks harga petani itu sangat berguna untuk memberikan gambaran kemakmuran petani sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat. Kemudian indeks harga konsumen gunanya untuk mengambil keputusan, terutama pada saat penetapan gaji. Jadi gaji itu ditentukan berdasarkan indeks harga yang ada di lapangan. Kemudian jenis-jenis indeks harga. Di sini ada indeks harga konsumen. Itu berisi tentang perubahan harga pada barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Ya. Di sini IHK itu menunjukkan perbandingan harga barang atau jasa yang dibeli konsumen. Jika barang atau jasa yang dihitung itu adalah barang dan jasa yang dianggap dapat mewakili kegiatan belanja konsumen. Karena barang dan jasa ini selalu berubah-ubah harganya dari waktu ke waktu, mengikuti pola konsumsi dari konsumen itu sendiri. Kemudian indeks harga produsen, ya, itu menunjukkan perbandingan atau perubahan harga atau barang dan jasa yang dibeli produsen. Ya, biasanya produsen itu membeli bahan mentah atau bahan setengah jadi. Kemudian apa bedanya indeks harga produsen dan indeks harga konsumen? Itu akan di sini indeks harga produksi itu melakukan perhitungan tingkat harga barang yang dimaksud pada awal distribusi. Sementara kalau IHK, indeks harga konsumen, itu perhitungannya sama pada tingkatan harga eceran, harga yang dijual di konsumen. Kemudian ada indeks harga petani. Ini indeks yang berfokus pada harga yang harus dibayar atau diterima oleh petani. Ya, negara kita adalah negara agraris. Ya. Karena itu kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan sektor pertanian. Ya. Nah, di sini indeks harga petani itu indeks harga yang harus dibayar oleh petani, angka yang menunjukkan harga agar petani dapat melakukan proses produksi pertaniannya. Ya. Jadi indeks harga yang diterapkan pada hasil pertanian. Ya. Kemudian cara menghitung indeks harga. Di sini ada dua metode. Yang pertama indeks harga agregatif tidak tertimbang. Nah, di sini menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Kemudian angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga pada tahun dasar dan hasilnya dikalikan dengan angka 100. Gitu. Kemudian ada indeks harga agregatif tertimbang. Ya. Ada indeks harga pasif.
ya. Nah, kalian baca buku paketnya, kemudian nanti tugasnya ada di Ganesha Land, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.